Ekspresi Nulansan dingin melihat rekaman yang ditampilkan di layar. Dia sama sekali tidak memiliki perasaan yang baik tentang Lao Feng. Seorang pria di sampingnya berkata, "Ini adalah cuplikan dari pertandingan terakhirnya. Pemuda yang disebut gila ini belum pernah bertarung sejak kalah dalam pertandingan ini." Rekaman pertandingan terakhir, Nulansan melihat adegan Lao Feng benar-benar kalah. Dia tidak bisa menahan tawa. Di dalam ruang pertempuran, Lao Feng duduk sendirian di arena. Forbid Shuttle juga telah jatuh di sampingnya. Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Aku bahkan tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun. Ini benar-benar kekalahan. Dia hanya seorang pejuang dan bukan pembaca roh. Aku sama sekali tidak mampu bertahan melawannya. Mata Lao Feng menunjukkan rasa sakit. Pemandangan sebelumnya seperti mimpi buruk. Pada saat ini ada banyak permintaan tantangan yang dikirim kepada Lao Feng. Tetapi dia sama sekali tidak memiliki semangat untuk bertempur lagi. Satu-satunya yang memenuhi pikirannya adalah pemandangan dari sebelumnya. Di bawah serangan yang sangat kuat dan tajam dari petarung wanita itu, formasi itu ditebas dan terlempar dengan pedang di kedua tangannya. Di ruang pertempuran lain, Dewa Petir terlibat dalam pertempuran dengan seorang pejuang wanita mengenakan pakaian putih. Rekor pertempuran sebelumnya juga cukup mengesankan, 691 kemenangan dan 3 kekalahan, peringkat 8 bintang. Dewa Petir yang tampaknya gila benar-benar terbungkus dalam domainnya. Pedang pertempuran energi normal di tangannya juga telah menjadi seperti kilat. Suara benturan terus-menerus terdengar. Petarung wanita itu jelas segar dan santai. Dia memegang pedang tajam di masing-masing tangannya, menangkis dengan cepat setiap serangan Dewa Petir. Di tengah pertempuran berkecepatan tinggi, tebasan petarung wanita itu benar-benar melewati gambar kabur dari bilah pertempuran Dewa Petir dan menebas lehernya. Kepalanya dipotong bersih. Dewa Petir kalah. Sedangkan Hong berpakaian serba hitam, tangan memegang tombak perang panjang, menatap lawan di depannya. "Aku telah bertanding 695 pertandingan berturut-turut. Dibandingkan denganmu, lawan lain tidak bisa dibandingkan sama sekali." Dia menghadapi pria kurus berjubah putih. Pria itu memegang pedang panjang. "Aku juga tidak menyangka akan bertemu lawan sepertimu di sini." Tubuhnya menjadi sambaran petir yang melesat ke depan, menusuk lurus ke arah Hong. Pada saat yang sama, pedang panjang di tangannya tampak menebas dengan cerdas membentuk busur aneh. Setelah itu, Hong sangat gembira saat dia tertawa keras. Tombak di tangannya dengan ganas berputar. Pada saat yang sama, tombak itu langsung memasuki domainnya untuk menelan pendekar pedang berjubah putih di depannya. Ilmu pedang pemuda berjubah putih itu bersih dan tepat, dengan percikan listrik yang muncul di setiap busur. Pada saat yang sama, domain listrik di sekitarnya terus berkembang. Suara gemuruh terdengar. Keduanya bentrok dan berpisah sebelum bentrok lagi secepat kilat. Setelah pertempuran yang begitu lama, tak satu pun dari mereka yang membuat satu kesalahan pun. Keduanya berdiri terpisah di arena saling menatap. "Pembunuh, kamu telah mendapatkan rasa hormatku. Untuk pertempuran kita ini, sebut saja itu seimbang," kata pendekar pedang pemuda berjubah putih. Kemudian Hong berkata, "Kamu juga mendapatkan rasa hormatku. Aku belum pernah melepaskan keterampilan ini sebelumnya. Sekarang aku akan menggunakannya sebagai rasa hormatku untukmu." Ekspresi pria pendekar itu berubah drastis. Tiba-tiba tombak Hong bergetar menjadi seperti naga besar bergegas keluar dengan gelombang berputar yang kuat di sekitarnya, menambahkan domain yang sudah tebal dan gelap di sekitarnya, dan menciptakan serangan tornado tanpa akhir, membuat tombak itu lebih tajam daripada sebelumnya. Mata pria pendekar itu menyipit, aliran listrik keluar dari pedang di tangannya, dan pria itu ingin melarikan diri, tetapi dia diselimuti oleh domain. Kecepatannya menakutkan, dia juga tidak bisa memblokirnya. Tombak itu menembus kepala pria itu, muncul dari belakang wilayah otaknya. Pertempuran ini, pembunuh Hong menang. Di dalam aula besar ladang pembunuhan, Lao Feng dan Dewa Petir duduk bersama. Suasana hati mereka sama sekali tidak baik. "Aku tidak berharap kamu bertemu dengannya juga." Lao Feng tertawa. "Apa kamu juga bertemu dengannya?" Dewa Petir terkejut. Lao Feng mengangguk. "Petarung wanita itu benar-benar kuat. Aku sama sekali bukan tandingannya. Dia benar-benar sudah mempermalukanku." Dewa Petir tertawa dan dia berkata,
Aku merasa dia seharusnya memiliki domainnya sendiri, tapi dia bahkan tidak melepaskan domainnya. Menyakitiku sebanyak 9 kali sebelum akhirnya membunuhku. Hong datang dengan senyuman dan semangat tinggi. Kakak kedua dan ketiga, kenapa kalian memanggilku? Mengapa kalian berdua tampak tidak bahagia? Kami kalah, Lo Feng menggelengkan kepalanya. Kita kalah sangat parah, kata Dewa Petir. Hong duduk di kursi dan dia berkata, kalah adalah hal yang baik. Hanya melalui kekalahan seseorang akan menyadari kelemahannya. Hanya melalui itu kita akan meningkat. Setelah itu Lo Feng berkata, tapi kami kalah telak. Kakak, suasana hatimu sepertinya sangat baik. Hong tertawa dan dia berkata, aku bertemu lawan yang sangat kuat. Jika kalian berdua berada di penjelajah bintang level 9, aku khawatir kamu tidak akan cocok untuknya. Dia sangat kuat. Di ladang pembunuhan, selain aula besar yang lebih murah, masih ada beberapa kamar tenang rahasia lainnya. Di dalam salah satu kamar yang tenang, seorang pria besar berpakaian serba hijau duduk di sofa. Dia memandang layar di depannya. Di atasnya ditampilkan 3 video berbeda secara bersamaan. Lo Feng dan Dewa Petir melawan petarung wanita. Dan akhirnya Hong melawan pemuda berjubah putih. Mata pria itu bersinar tidak seperti sebelumnya. Dia menatap tajam pada adegan ketiga saat Hong melawan pemuda berjubah putih. Tiba-tiba suara ketukan terdengar. Pintunya terbuka. Seorang petarung wanita yang mengenakan jubah putih bersama dengan pendekar pedang berjubah putih masuk. Kemudian petarung wanita itu membungkuk dengan hormat. Tuanku, misinya sudah selesai. Kemudian pria itu berkata, sangat bagus. Kalian berdua bisa meninggalkan dunia virtual dan kembali. Aku sudah mengirimkan kredit kontribusimu. Petarung wanita berjubah putih bersama dengan pemuda berjubah putih lenyap. Jelas kesadaran mereka telah meninggalkan dunia virtual dan kembali ke dunia nyata. Lo Feng terlibat dalam diskusi dengan Hong dan Dewa Petir tentang 3 pertempuran sebelumnya. Pertempuran dengan petarung wanita memberikan pukulan besar bagi Lo Feng. Dia tidak takut kalah, hanya saja kerugian itu terlalu buruk. Ini berarti Lo Feng masih jauh lebih lemah dari puncak level yang sama. Lo Feng melihat seorang pekerja dari ladang pembantaian mendekati mereka. Dewa Petir juga melihat ke sana. Hanya ada kelompok mereka di sana. Dia sepertinya mencari kita, kata Hong dengan lembut. Pekerja itu adalah seorang pria kurus dengan hidung lancip. Dia tersenyum dan sambil berkata, 3 tuan, ada pemilik ruang meditasi di lantai atas yang memanggil kalian bertiga. Tolong ikuti aku. Lo Feng terkejut, bertukar pandang dengan Hong dan Dewa Petir di sampingnya. Aula besar adalah tempat istirahat dan mengobrol bagi banyak ahli waris dan elit murid. Dan ruang meditasi adalah ruangan yang sangat rahasia. Banyak orang yang berkuasa secara khusus menyewa kamar untuk waktu yang lama. Pemilik ruangan ini sebagian besar setingkat alam semesta, atau mereka memiliki jumlah uang yang tidak masuk akal. Tolong tunjukkan jalannya. Lo Feng bersama Hong dan Dewa Petir bangkit. Pekerja itu memimpin jalan dengan sangat cepat mengikuti tangga yang berkelok-kelok mencapai tingkat kedua. Pekerja itu tersenyum dan berdiri di depan pintu, mengetuk dengan lembut. Pekerja itu membungkuk dengan hormat. Tuan, aku telah membawa 3 tamu. Kemudian pekerja itu pergi. Lo Feng dan 2 saudara laki-lakinya memeriksa pria yang berdiri tegak dan kokoh di dalam ruangan. Seluruh tubuhnya berwarna hitam kehijauan, hampir seperti terbuat dari baja. Kalian bertiga masuk, kata pria jangkung. Lo Feng bersama Hong dan Dewa Petir tidak takut apapun, berjalan langsung ke ruang meditasi. Memasuki ruangan, seluruh ruang meditasi terasa menjadi lebih cerah seketika. Lo Feng tiba-tiba mendapatkan kejutan setelah melihat pria tinggi kokoh di depannya. Di jubah pertempurannya ada mendali. Gambar itu semburan darah dengan 2 planet mengambang. Seorang tentara bayaran semesta bintang 2. Lo Feng benar-benar terkejut. Untuk memasuki ujian tentara bayaran bintang 2 alam semesta, salah satu syaratnya adalah harus mencapai kekuatan Tuan Domain. Oleh karena itu, tentara bayaran bintang 2 alam semesta, kekuatan terendah adalah Tuan Domain. 1 pukulan dari seorang Tuan Domain mampu menenggelamkan seluruh bumi, menyebabkan kepunahan. Ini adalah Tuan Domain, eksistensi yang mampu membuat kerajaan tingkat dasar alam semesta. Saat itu, pemilik bintang naga juga hanya seorang Tuan Domain.
dan orang di depan mereka lebih kuat dari tuan domain biasa. Lo Feng bersama Hong dan Dewa Petir pada saat yang sama berbicara dengan nada hormat. Pria jangkung itu tersenyum. Aku sudah mengamati kalian bertiga selama lebih dari sebulan. Bukankah kamu telah berada di sini, berlatih setiap hari tanpa pernah berhenti? Lo Feng kaget. Pria ini setidaknya seorang tuan domain, dan dia telah mengamati mereka selama lebih dari sebulan. Lo Feng berbalik untuk melihat Hong dan Dewa Petir. Mereka juga berada dalam keadaan kaget. Pria itu pun melanjutkan. Namun aku tidak mengerti mengapa kalian tetap tinggal di ladang pembantaian. Datang ke sini sesekali tidak masalah, tetapi tinggal di sini untuk waktu yang lama itu membuang-buang waktu. Alis Lo Feng berkerut. Maksud kamu apa? Dewa Petir juga mengerutkan alisnya. Hong diam-diam menatap pria itu. Bukankah guru kalian pernah memberitahumu, cara paling efektif untuk berkembang adalah dengan terlibat dalam perlatihan saat berada dalam situasi hidup atau mati? Pria jangkung dan kokoh itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku mengerti, kata Dewa Petir. Hong dan Dewa Petir secara alami tahu, era di mana bumi menghasilkan paling banyak prajurit adalah selama Nirwana besar. Juga selama periode Kristal Muya, manusia berevolusi dari yang lemah menjadi tiba-tiba memiliki sejumlah besar pejuang, bahkan hingga munculnya penjelajah bintang. Jika kamu tahu, lalu mengapa kamu masih tinggal di sini? Pria jangkung dan kokoh itu bertanya. Ini juga pertarungan hidup atau mati. Pertempuran dengan bahaya yang ekstrim, kata Dewa Petir. Pria itu tertawa dan dia berkata, sangat salah, sepertinya kalian bertiga tidak punya guru atau level gurumu sangat rendah. Lo Feng dan saudara-saudaranya mendengarkan dengan cermat. Seorang prajurit tingkat domain berbicara kepada mereka bertiga, ini adalah keberuntungan mereka. Tahukah kamu mengapa kekuatan kalian akan meningkat pesat selama pertarungan hidup atau mati? Apakah kalian tahu logika di baliknya? Pria jangkung memandang ketiganya. Mereka menggelengkan kepala. Ini adalah sesuatu yang belum sepenuhnya mereka ketahui. Pria jangkung itu menjelaskan. Dengan hidup atau mati, ada ketakutan yang besar dan motivasi yang tidak terbatas. Menghadapi kematian dan bahaya semacam itu, setiap sel tubuh akan berjuang tanpa syarat. Bahkan gen akan berlomba untuk berevolusi. Ketakutan akan hidup atau mati bahkan akan menyebabkan jiwa tubuh mencapai keadaan puncak yang biasanya tidak dapat dicapai oleh seseorang. Dalam keadaan seperti ini, manusia akan dengan mudah berkembang dan tumbuh lebih kuat. Ini adalah bentuk refleks kehidupan. Lo Feng berulang kali bergumam pada dirinya sendiri. Ada ketakutan besar dalam situasi hidup atau mati, dan ada energi tak terbatas. Hong dan Dewa Petir juga tenggelam dalam pikirannya. Pria itu menjelaskan, yang aku bicarakan adalah level alam semesta, tuan domain, tuan sektor, dan bahkan yang abadi. Lebih dari 99% dari mereka bergabung dengan aliansi tentara bayaran alam semesta dan terlibat dalam misi hidup atau mati. Setiap pertempuran adalah hidup atau mati, selalu ada orang yang mati. Pertempuran seperti itu adalah cara tercepat untuk berkembang. Pria itu memandang ketiganya. Itu sebabnya aku ingin tahu mengapa kalian bertiga membuang-buang waktu begitu banyak. Di dalam ladang pembantaian tidak bisa sepenuhnya meniru efek dari pertarungan hidup atau mati yang sebenarnya. Ini adalah alam semesta virtual yang tidak pernah bisa membuat kalian merasakan bahaya sama sekali. Kalian tidak akan pernah mencapai efek evolusi penuh. Lo Feng bersama Hong dan Dewa Petir semuanya benar-benar mengerti mengapa setelah beberapa hari mengalami begitu banyak pertempuran berdarah, namun efisiensi evolusi tubuh ketiganya masih sama seperti sebelumnya. Lo Feng berpikir, pada saat yang sama meraung dalam pikirannya. Mengapa kamu berteriak kepadaku? Dari kesadarannya, Babata berkata dengan lembut. Kenapa kau tidak memberitahuku semua ini? Bahwa menghabiskan waktu yang lama di sini akan membuang-buang waktu. Lo Feng mengamuk. Babata pun menjawab. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Kamu sudah memiliki tubuh binatang bertanduk emas, jadi kamu dapat terus menerobos hingga puncak penguasa sektor. Mengapa harus terlibat dalam misi hidup atau mati? Meski evolusinya akan lebih cepat, tapi resiko kematiannya juga sangat tinggi. Aku baik-baik saja, tapi bagaimana dengan kakak laki-lakiku? Lo Feng bertanya. Mereka tanpa ancaman hidup atau mati, level bintang bisa dianggap puncaknya, kata Babata. Puncak mereka? Mengapa kamu tidak mengatakan itu sebelumnya?
Lo Feng mengerti, menghabiskan waktu di sini hanya membuang-buang waktu untuk Hong dan Dewa Petir. Setelah itu, Babata menjawab, "Misi yang diberikan guru kepadaku adalah untuk melatih dan mengasuhmu, bukan untuk melatih dan memelihara Hong dan Dewa Petir. Ketika kamu menjadi lebih kuat, kamu akan melanjutkan misi hidup atau mati ini." Lo Feng mulai merasa menyesal terhadap Hong dan Dewa Petir. Misi hidup atau mati, mata Hong dan Dewa Petir bersinar. Kemudian Hong berkata, "Pantas saja aku tidak dapat menembus dan mencapai level bintang. Misi hidup atau mati, itulah kehidupan yang cocok untukku. Aku terus merasa tidak ada sensasi dalam hidup yang damai. Kakak ketiga, haruskah kita bersiap untuk berpetualang?" Dewa Petir memandang Lo Feng. Pada saat ini, pria jangkung dan kokoh berdiri di samping dan dia berkata, "Misi hidup atau mati adalah sesuatu yang harus dialami setiap pejuang yang kuat. Menerobos setiap level, melebihi diri sendiri, itulah jalan yang kuat. Namun sebelum itu, aku harus sedikit mengingatkan kalian pentingnya fondasi tubuh. Lihat daftar ini, memisahkan garis keturunan manusia menjadi 10 garis keturunan yang berbeda. Lihatlah, di antara kalian bertiga, mungkin aku dapat membantumu berkembang di jalur yang terbaik." Pria jangkung dan kokoh tersenyum saat dia berkata, dan menunjuk ke layar. Sebuah daftar muncul di layar. Lo Feng bersama Hong dan Dewa Petir berbalik untuk melihat layar. Pria itu menunjuk ke layar dan tersenyum. Ras manusia di alam semesta sangat luas, namun mereka diurutkan ke dalam 10 kelompok besar ini. Garis keturunan manusia kelas 1 mencapai tuan domain saat mencapai kelas 1. Garis keturunan manusia kelas 2 mencapai tingkat alam semesta saat dewasa. Kelas 3 dan kelas 4 keduanya mencapai level bintang saat dewasa. Kelas 5 dan kelas 6 sama-sama mencapai penjelajah bintang saat dewasa. Sedangkan kelas 7 dan 8 sama-sama mencapai tingkat pejuang saat dewasa. Dan yang terakhir, kelas 9 dan 10 tidak dapat mencapai apapun pada saat dewasa. Namun menurut pelatihan dan bakat, kemungkinan seorang prajurit muncul. Kalian semua berada di kelas darah berapa? Kelas 9, Lo Feng memandang pria jangkung dan kokoh itu. Pria itu tampak terkejut pada Lo Feng sebelum berbalik untuk melihat Hong dan Dewa Petir. Dia tidak percaya. Hong pun berkata, "Ya benar, kelas 9. Jadi bagaimana jika kelas 9? Apakah kita masih bisa membuat terobosan sendiri?" kata Dewa Petir. Pria jangkung dan kokoh itu tertawa keras dan dia berkata, "Bukan maksudku, aku hanya sangat terkejut. Perlombaan kelas 9 untuk bisa menghasilkan 2 bintang level 1 dan dengan penjelajah bintang level 9 ini sangat jarang. Tingkat garis keturunan ke-9 berarti fondasinya sangat rendah, sangat sulit untuk mencapai yang lebih tinggi. Aku sangat menghormati kalian semua dan aku ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua." Mengucapkan selamat, Lo Feng dan yang lainnya curiga. Kemudian pria itu menjelaskan, "Tingkat darahmu memang rendah, ini membuat penerobosanmu sangat sulit. Jika kalian menggunakan katalis evolusi untuk mengubah dan mengembangkan garis keturunanmu, mereka juga bekerja lebih baik dan lebih efektif dalam meningkatkan garis keturunan." Katalis evolusi garis keturunan, suara kaget bergema di benak Lo Feng. "Babata, kenapa kamu begitu kaget?" Lo Feng berkomunikasi secara telepati. Babata pun berkata, "Lo Feng, orang yang berbicara denganmu ini pasti berasal dari keturunan yang sangat besar. Katalis garis keturunan pasti dianggap barang kelas atas di alam semesta. Bahkan tidak akan ada cara untuk membelinya, kecuali jika seseorang menghabiskan puluhan ribu dolar. Hanya melalui itu seseorang mungkin dapat membeli 1 porsi katalis ini. Lo Feng, pikirkan cara untuk mendapatkan katalis garis keturunan darinya. Itu pasti item kelas atas." Kemudian Hong bertanya, "Katalis garis keturunan, apa yang mereka lakukan?" "Pelatihan kita, bukankah itu evolusi dalam hidup itu sendiri?" Dewa Petir memandang pria kokoh di depannya. Pria jangkung dan kokoh itu tersenyum. "Biar aku jelaskan kepada kalian. Garis keturunan adalah fondasi. Ketika garis keturunan lemah, berarti fondasinya lemah. Dan orang-orang dengan garis keturunan yang lebih kuat, berarti fondasi mereka jauh lebih kuat. Mereka dapat dengan mudah menciptakan 100 level dan segera mencapai tuan domain, bahkan tidak memiliki bahaya penghalang. Penggunaan katalis evolusi garis keturunan adalah untuk mengubah garis keturunan seseorang, mirip dengan memperbaiki fondasimu. Apakah kalian mengerti?" Lo Feng bersama Hong dan Dewa Petir mengerti sepenuhnya.
Pria jangkung dan kokoh tersenyum sambil berkata, "Tentu saja katalis ini sama sekali tidak dapat dibeli di toko atau di tempat manapun. Itu karena biaya produksi katalis ini sangat tinggi. Kecuali jika seseorang bersedia membayar dengan harga selangit, mereka bisa mendapatkan mungkin 1 porsi. Kamu harus tahu siapa sebenarnya yang meneliti dan menghasilkan katalis garis keturunan." Lo Feng bersama Hong dan Dewa Petir menggelengkan kepalanya. Kemudian pria itu menjelaskan, manusia di seluruh alam semesta dengan teknologi paling canggih, yaitu perusahaan alam semesta virtual. Katalis evolusi ini adalah sesuatu yang telah mereka teliti dan hasilkan. Perusahaan alam semesta virtual? Lo Feng mengerti. Pria itu tertawa dan dia berkata, "Aku belum memperkenalkan diri. Aku dari perusahaan alam semesta virtual, ditempatkan di Departemen Kerajaan Gunung Naga Hitam. Kalian dapat memanggilku Tuan Mingyu." Lo Feng dan yang lainnya membungkuk. Lo Feng merasa sangat terkejut. Apa yang Bapak katakan memang akurat. Pria jangkung dan kokoh ini memang berasal dari keturunan yang sangat besar. Jadi Tuan Mingyu sebenarnya berasal dari perusahaan alam semesta virtual. Dewa Petir memuji. Mingyu yang tinggi dan kokoh tersenyum. Dia juga merasa bangga dengan fakta ini. Katalis evolusi ini adalah sesuatu yang diproduksi oleh perusahaan alam semesta virtual kami. Namun dengan barang-barang seperti ini hanya ada sedikit cara untuk mengaksesnya di luar. Bahkan jika kalian memiliki kemampuan untuk membelinya di luar, harganya akan menakutkan dan selangit. Namun jika seseorang bergabung dengan perusahaan, terutama para elit, mereka bahkan dapat memberikan secara gratis kepada mereka. Mendengar itu, Lo Feng bersama Hong dan Dewa Petir tercengang. Kemudian Mingyu memandang Lo Feng, matanya bersinar, dan dia berkata, "Perusahaan alam semesta virtual kami telah mengumpulkan elit dari banyak negara semesta, dan kalian pasti dihitung sebagai seorang jenius. Tingkat kesadaranmu sangat tinggi, bintang level 1 dan penguat kemampuan bertarungmu sudah melebihi 36. Lo Feng tersipu malu. Alasan mengapa kesadarannya begitu kuat adalah karena bintang bertanduk emas itu. Kamu juga lumayan, bintang level 1 dengan domainmu sendiri." Mingyu yang tinggi dan kokoh memandang Dewa Petir. "Kalian berdua bisa dianggap elit level 3. Mingyu melihat ke arah Hong, matanya bersinar. "Tentu saja yang paling kuat adalah kamu penjelajah bintang level 9. Tidak hanya memiliki domainmu sendiri, tetapi sudah menjadi domain 3 lapis. Kemampuan pemahamanmu terlalu mengejutkan. Kamu sudah bisa dianggap sebagai elit level 1. Lo Feng tidak bisa berkata-kata. Mengandalkan kesadaran yang kuat dari binatang bertanduk emas, dia dianggap sebagai elit level 3. Mingyu memandang mereka. "Apakah kalian bertiga bersedia bergabung dengan perusahaan alam semesta virtual kita?" Setelah itu Hong berkata, "Tuan Mingyu, aku ingin bertanya, jika kita bergabung dengan perusahaan jaringan semesta virtual, apa yang perlu kita lakukan dan misi apa yang ada?" Kemudian Mingyu menjawab, "Karena kekuatan kalian lemah, perusahaan akan melatih kalian terlebih dahulu. Karena prosesnya akan sangat ketat, kalian harus benar-benar mematuhi perintah perusahaan. Dalam pelatihan mengikuti ujian hidup atau mati. Namun saat kekuatanmu meningkat, hak istimewa kalian akan terus meningkat. Pada saat di tingkat semesta, Tuan Domain dan Tuan Sektor, kalian hanya perlu bertindak pada saat-saat genting dan kritis saja." Setelah itu Hong bertanya, "Kekuatan kita lemah. Selama waktu pelatihan, apakah kita tidak dapat bergerak sendiri?" Kemudian Mingyu menjawab, "Kalian akan memiliki hari libur. Periode pelatihan ketika kekuatanmu lemah memiliki pengawasan yang sangat ketat. Hal ini harus kalian semua pahami. Dengan semesta virtual, kalian masih dapat bertemu dan mengobrol dengan orang yang kalian cintai." Lo Feng bersama Hong dan Dewa Petir saling pandang dan menggelengkan kepalanya. Pelatihan untuk perusahaan alam semesta virtual bisa menjadi 100 tahun dari manajemen yang sangat ketat. Lo Feng dan dua lainnya tidak bisa menerima ini. Mingyu berkata di dalam hatinya, mereka pasti tidak mau mengambil manajemen yang ketat. Setelah itu Hong berkata, "Maaf, kami tidak dapat menerima." Mingyu tersenyum dan dia berkata, "Apa yang aku sebutkan sebelumnya adalah anggota internal. Perusahaan jaringan semesta virtual kita dipisahkan menjadi internal dan eksternal. Ada banyak hak istimewa untuk menjadi anggota internal.
tetapi pengawasannya lebih ketat. Namun anggota eksternal jauh lebih longgar, tetapi keistimewaan mereka jauh lebih kecil. Jika kalian menjadi anggota eksternal, meskipun kamu tidak dapat menerima katalis evolusi, tetapi kalian masih dapat menggunakan uang untuk membelinya. Berapa banyak yang harus dikeluarkan jika untuk membelinya? Lo Feng bertanya. Kemudian Ming Yu menjawab, membeli porsi pertama dihargai 100 juta dolar Ganwu. Jika itu porsi kedua, itu akan menelan biaya 1 miliar dolar Ganwu. Pada saat yang sama, perusahaan dengan sangat tegas melarang kalian untuk menjualnya di luar. Jika kalian menjualnya secara diam-diam, kematian akan menjemput kalian semua. Ini adalah beberapa aturan bergabung dengan perusahaan jaringan semesta virtual kami. Ming Yu menunjuk ke layar. Di atasnya muncul sejumlah besar aturan dan peraturan. Selamat datang di perusahaan jaringan alam semesta virtual kami. Saat ini kalian semua adalah anggota eksternal dari departemen perusahaan di jaringan naga hitam kami, yang saat ini berada di bawah kepemimpinanku. Kirimi aku email jika kalian memiliki masalah. Ming Yu yang tinggi dan kokoh tersenyum. Terima kasih, baiklah Tuan Ming Yu. Lo Feng bersama Hong dan Dewa Petir sedikit membungkuk. Setelah itu Lo Feng berkata, saudaraku, apakah kalian punya cukup uang untuk membeli katalis evolusi? Cukup, masih banyak, kata Hong dan Dewa Petir. Setelah itu Hong berkata, kakak ketiga, setelah kita menyelesaikan masalah dengan departemen eksternal, aku memutuskan untuk mendaftar di aliansi tentara bayaran alam semesta. Dewa Petir pun berkata, aku juga begitu, hidup atau mati itulah yang aku sebut hidup yang menyenangkan. Mendengar itu, Lo Feng terkejut. Kakak ketiga, maukah kamu pergi juga? Tanya pemimpin Hong. Tentunya, kamu pasti akan pergi bersama kita. Dewa Petir juga memandang Lo Feng. Tentu saja, kita akan pergi bersama, kata Lo Feng. Dewa Petir tertawa keras. Saudara Hong juga menepuk bahu Lo Feng. Lo Feng memandang dua kakak laki-lakinya yang tampaknya memiliki nyali api baru yang menyala di dalam diri mereka. Dia berkata di dalam hatinya, aku juga ingin mengambil resiko. Perasaan menari dengan pedang di hadapan hidup dan mati itu memang perasaan yang mulia. Jika saudaraku ini benar-benar menghadapi bahaya yang tak terhindarkan, aku bisa melepaskan tubuh binatang bertanduk emasku dan menyelamatkan mereka. Pada saat ini Ming Yu bertemu dengan seorang lelaki tua berkulit hijau. Dia adalah manajer utama dari ladang pembunuhan Pulau Naga Hitam, yaitu Men Lu. Tuan, Ming Yu berkata dengan lembut. Bagaimana hasilnya? Men Yu menatapnya. Ming Yu menundukkan kepalanya dengan hormat. Tuan menebak dengan akurat. Ketiganya tidak mau bergabung dengan departemen internal. Mereka hanya bergabung dengan departemen eksternal. Benar juga, Hong memang sangat kuat. Seorang penjelajah bintang level 9 dengan domain 3 lapis. Mendengar itu, mata Men Lu menyala. Seperti memiliki pengetahuan yang terbatas, mampu melihat jiwa seseorang. Sebelumnya dia adalah tentara bayaran bintang 2. Setelah itu Men Lu berkata, sangat bagus, untuk dapat menemukan elit level 1 itu tidak mudah. Bagaimanapun juga elit khusus ini dapat ditemukan, tetapi tidak dapat dicari. Tingkat kejeniusan ini tidak bisa dipaksakan. Bagi mereka, sudah bergabung dengan departemen luar sudah lumayan. Kita akan membiarkan mereka berkembang sendiri. Baiklah Tuan, Ming Yu berkata dengan hormat. Waktu terus berlalu. Di kota Yangzhou, pesawat alam semesta kelas C9 melayang di atas kastil. Ini adalah pesawat yang baru saja dibeli Lo Feng dan yang lainnya. Setelah itu, Lo Feng berdiri di depan anaknya dan dia berkata, jangan menangis, kita semua bisa bertemu di alam semesta virtual. Jadilah anak baik dan beri ayah ciuman. Kedua anak laki-laki yang tampan dan menggemaskan itu memberi Lo Feng ciuman dan memeluknya erat. Lau Hong menepuk bahu Lo Feng. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Ingatlah keselamatanmu di luar sana. Baiklah Bu, di mana Lahua? Lo Feng melihat sekelilingnya. Setelah itu, Zenan yang datang untuk mengantarnya berkata, perdagangan dan investasi. Lahua beberapa hari ini adalah waktu yang sangat penting. Dia tidak berani untuk bersantai sedikit pun.
Oleh karena itu, dia menyuruh aku untuk mengantar kakak pergi. Lo Fei menggelengkan kepalanya dan dia tidak bisa menahan tawa. Setelah itu, Lo Fei mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya. Di samping mereka adalah keluarga Hong dan keluarga Dewa Petir. Masing-masing datang untuk mengantar mereka pergi. Setelah itu, Lo Fei bersama Hong dan Dewa Petir membawa 2 budak ke pesawat alam semesta. Di bawah pengawasan 3 keluarga, pesawat itu dengan cepat menghilang dari pandangan mereka.